Hai guys, selamat datang di YouTube channel Nori Farisman. Jauh-jauh dari Surabaya ke Semarang untuk melakukan perbandingan sepatu Contrast Footwear dan Nike Dunk Panda. Gua nggak tahu ini sepatunya apa. Cukup menarik kayaknya. Contrast. Hehe, iki kontenku, iki channelku. Lah, pokoknya sing opening. Katanya suruh opening. Gak iso. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini bukan marketing coy, seperti yang udah saya share nih di konten sebelumnya. Saya mau compare sepatu ini nih, Nike Dangdangan, Nike Dangdut ya, ini adalah Contrast Enjoy gimana sih Contrast Enjoy Panda yang warnanya black white. Dan kebetulan kan pernah saya spill bahwa saya pernah pinjam dari sepatunya ini, teman saya ini ya dari Semarang, Billy Naksir Sneaker. Teman-teman jangan lupa subscribe, follow, apapun lah terserah, pokoknya linknya udah saya letakkan di kolom deskripsi di bawah untuk linknya Naksir Sneaker. Kebetulan ini saya lagi main di Semarang ya, sama istri saya disuruh beli cabai 1 kilo dan adanya cuma di pasar Semarang coy. Yaudahlah saya kesini sekaligus saya compare langsung nih ya, head to head antara Contrast Enjoy Panda dengan Nike Dunk Panda. Karena kebetulan Billy punya, saya nggak punya, jadi saya harus datang ke sini ya. Langsung aja nanti kira-kira perbedaannya apa dan apa ya, bisa dikatakan ini plagiat atau enggak, ataukah ini ya semacam terinspirasi gitu coy. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama dari box dulu cuy. Kualitasnya gimana? Kalau menurutku sih podo ya. Sama, nggak sama ya. Salah sih kalau box. Menurutku sih sama-sama aja ya. Bagusnya, bahkan ini kayak lumayan kelihatan effort ya ini ya. Tulisan-tulisannya cukup menarik dan lain sebagainya. Anak muda banget sih kelihatannya. Anak muda banget ya, ini. yang ini ya. Karena lebih apa ya? Kayak gak tertata rapi gitu ya. Oke, langsung ke sepatunya. Coy. Nah, nih ya, perbandingannya ini ya, ini adalah punya saya Nike Contrast Enjoy Contrast Panda, dan ini adalah Nike Dunk Panda. Menurutmu sebagai yang punya Nike Dunk, gimana menurutmu? Ya memang kalau dari jauh mungkin kayak kelihatan anu ya, sekilas gitu ya, gitu kayak mirip gitu ya, mirip banget gitu ya. Itu dilihat dari Hongkong ya nggak kelihatan sih kalau menurutku sih. Tapi kalau sejauh, kalau misalkan kayak dilihat dari agak dekat gitu mungkin terlihat dari ini ya, apa namanya, dari logonya ya. Pasti sangat membedakan. Tapi secara placement kemudian cutting sama stitchingnya kan sama persis ya. Beda sih menurutku sih. Beda ya? Beda. Coba ayo kita cari perbedaannya dari bagian toe-nya dulu. Salah satu yang cukup menonjol adalah bagian dari segi kelebaran bolong-bolongnya. Iya benar. Ya. Kalau yang Nike Dunk ini lebih rapi gitu ya. Lebih rapi. Stitchingnya sama, Bill. Duh, iya kan? Ya, agak sama lah. Sama. Dan bahkan kalau saya ngomongnya ya. Oh, ini beda nih. Yang ini di atas, yang ini di dalam. Kalau dari saya penggunaan benang ini jujur saya lebih suka yang ini coy, Contrast. Kenapa? Coba teman-teman lihat perbandingan gini ya. Yang Contrast ini lebih kecil penggunaan benangnya, bener kan? Kalau yang ini kan kayak lebih tebel, bener ya? Bener. Nah, jadi kayak kelihatan lebih rapi yang ini sih kalau versi saya sih, atau kalau versinya Billy. Kalau menurutku sebenarnya yang Nike Dunk Panda ini jelas lebih rapi ya, meskipun untuk sebenarnya pair yang Nike Dunk Panda ini bisa dibilang nggak rapi-rapi banget secara overall kalau dibandingkan sama Nike Dunk lain. Tapi menurutku dari stitchingnya ini sih kayak lebih simple sebenarnya. Lebih simple. Kalau yang Nike Dunk Panda ini kalian bisa ngelihat di sini kayak di bagian area dalam di sini ada stitchingan ekstranya. Terus kayak panelingnya juga kelihatan lebih rumit lah dibandingkan tali sepatunya sini sih. Area sini lebih rumit kelihatan. Kemudian dari material. Kalau material sih menurut beda sih, beda jauh sih. Beda jauh. Dari segi tekstur leathernya beda jauh. Terus dari segi penggunaan ini yang warna hitamnya juga beda. Ini kalau kita lihat karakternya ya, kalau yang Nike Dunk Panda ini karakter leathernya itu lebih solid. Apa ya, tekstur kulit jeruknya itu lebih kelihatan. Kalau yang ini ya kelihatan tapi samar. Kemudian apalagi ya, dari sole-nya. Kalau sole-nya ini jelas sih beda banget. Beda banget ya. Yang ini punya Nike bener-bener rapi. Kalau yang ini kayak sole yang
nggak tahu ya, kayak nggak rapi gitu ya, nggak aja rapi sih sebenarnya sih. Nah sekarang dari apa ya, beratnya Bil, lebih berat mana Bil? Coba beratnya bandingkan. Ini yo, ini ada ininya sih. apa itu? Kak ngefek kertas itu. Nah iya, Nike lebih berat. Lebih sih. berat ya, ya karena kelihatan dari material yang dipakai kan gampangnya ya sederhananya kalau material yang dipakai di Nike Dunk ini lebih premium gitu ya. Dan ini adalah versi lightnya. Nah gampangnya gitu. Ini Pertamax, ini Pertalite. Tahu nggak sepatu ini harganya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu kira-kira. Kira-kira Ini kan harga retailnya 1,4 ya untuk Nike Dunk Panda 1,4. Nah ini kontras Enjoy, angel banget jenengi. Disitulah. Oke lah, ini ya. Menurutku sih harganya mungkin di sekitar ya 400-an lah, 400-500. 400.000 rupiah. Ya. Katanya Billy ini 400.000 rupiah coy, sekitaran ya. Sebagai Billy yang sering banget bahas-bahas sepatu kayak Nike dan sebagainya, ini sepatu lokal dari Tangerang. Ini harganya adalah 180.000 rupiah. Serius? Serius. 180.000? 180.000 rupiah. 180.000 tuh hampir mirip kayak yang kemarin Jordan 1 KW yang Oh iya, pernah dibahas ya, pernah dibahas. Tapi dalamnya juga ini lebih bagus sih secara overall build-nya gitu. 180.000 rupiah. Jauh banget ya. Jauh banget ya. Tapi untuk harga 180.000 rupiah, menurutmu sepatu ini dengan ya segala macam kontroversinya lah, yang plagiat mungkin atau copy paste aja, ini worth it nggak? Kalau aku sih tetap lebih suka yang ini sih, mau lebih orisinilnya gitu ya. Mau dibilang sebagaimanapun, sepatu ini tetap memberikan looks yang sama kalau dibandingin sama Nike Dunk Panda ini. Jadi tergantung dari kalian masing-masing, kalian lebih suka yang mana. Karena secara looksnya kalau dipakai itu tetap akan memberikan kesan outfit, kesan ya footwear yang sama aja sih. Gitu. Misalkan saya atau teman-teman lah lagi punya duit 500.000 rupiah, mending beli ini dapat kembalian atau nabung dikit lagi dapat ini. Yang ini kan sekarang udah harga retailnya udah gampang didapat lah ya. Yeah, udah nggak perlu beli harga resale, ini udah bisa coy. Yeah. Dengan duit 500.000 rupiah lebih baik beli ini, kita dapat kembalian atau nabung dikit lagi dapat yang versi originalnya. Kalau dari Billy gimana? Kalau dari aku sih, aku jujur aja lebih prefer untuk nabung dikit lagi dapat yang versi originalnya gitu ya, daripada versi yang apa istilahnya flip atau apa ya gini ya. Kalau inspired ya kayaknya ya, terinspirasi dari sepatu Nike Dunk Panda. Ya, kalau dari saya sih punya uang 500.000 rupiah, nggak saya belikan semuanya. Saya belikan beras. Ini kan setan. Angin. Ya, ini menurutmu oke atau enggak? Oke apa enggak? Oke apa enggak sepatu ini? Oke atau enggak teman-teman? Enggak, kalau teman-teman Billy katakan ini enggak oke. Tak dudukno sepatu yang satunya. Yang satunya yang ini. Kalau enggak ini enggak oke, sepatunya yang ini sekarang. Ini sama. Yang ini beda ya? Beda. Oke. Beda banget. Materialnya pakai apa nih? Yang ini materialnya yang kayak serabut-serabutnya ini, ya. Ini dia pakai namanya denim Okayama gitu. Sorry, saya lupa ya. Denim Okayama. Denim ini dibuat dari bahan 50% katun, 50% lagi serat ganja atau hemp. Apa? Serat janda? Jancuk. Serat ganja, serat janda. Padahal cedek nang kene bisa dhewe budek kae ya. Dari serat ganja 50% dia. Menarik ya ini. Menarik ya. Kalau dari saya sih ini lebih apa ya? Detailnya lebih keren banget sih menurut saya ini. Ini detailnya lebih menarik. Harganya sama kalau yang ini harganya 250.000 rupiah. Oh, harganya beda teman-teman. Yang ini 250.000, tapi memang secara eksekusi detail menurutku sih ini juga lebih keren. Lebih keren ya. Seandainya Nike Dunk ya buat dengan material seperti ini, kira-kira gimana? Keren sih. Keren banget ya pastinya. Bil ke segmen penutup ya, segmen closingnya. Menurutmu ini kontras ini bisa dikatakan plagiat atau enggak? Atau terinspirasi, atau ya cuma flip copy paste aja? Menurutku jelas mengambil inspirasi dari naiknya Dunk Panda yang memang lagi rame banget di kalangan masyarakat saat ini. Jadi mereka bikin sepatu yang paling nggak memiliki looks yang sama.
Kalau dibilang plagiat ya mungkin enggak juga, karena memang ada beberapa elemen desain yang dibedakan, agak sedikit, kayak di cuttingan-cuttingannya, ketebalan bagian depan dan lain sebagainya sebenarnya agak beda. Dan tapi mungkin kalau yang Dang Panda tadi plagiat ya dari segi colorway kan, tapi beda juga ya. Sebenarnya kalau mau diomong plagiat tuh kayak yang lain juga ada juga yang kayak gitu. Iya, iya. Brand-brand ini kan gampangnya gini, brand lokal kayak Urban, yang Jakarta versus Everybody. Itu kan sudah ada duluan yang Detroit versus Everybody. Cuma kan Detroit versus Everybody nggak ngehaki apa ya istilahnya ya, nggak melegalkan di Indonesia. Maka dari itu ketika Urban buat ya nggak masalah. Gampangnya seperti tahu Nike Air Force One sama Bapesta. Iya kan? Bisa dibilang identik atau gimana gitu loh. Cuma tergantung dari mindsetnya kita aja, kita lebih mengenal yang mana terlebih dahulu. Mungkin gitu kali ya. Kalau memang dari aku sih memang taunya kan Nike Dang Panda juga. Jadi ngelihat sepatu ini kok mirip seperti ini gitu. Padahal sebenarnya tinggal dari sisi yang kalian ngelihatnya gimana aja sih. Jadi di industri kreatif seperti ini hal-hal kayak ngeflip atau copy paste seperti hal yang wajar sebenarnya, dan udah terjadi dari dulu-dulu kan. Betul. Bahkan di brand-brand yang besar sekalipun juga seperti itu. Karena kan di industri kreatif ini ada yang namanya parodi, ya kan? Ada parodi dan sebagainya lah ya. Jadi ya kalau misalkan teman-teman suka ya silakan dibeli, nggak suka ya nggak usah dibeli, karena masih banyak pilihan sepatu-sepatu dari brand lokal lain yang bisa teman-teman nikmati. Nggak ada gitu salah benernya juga. Nggak ada salah benernya. Jadi entah kalian suka sama sepatu ini dengan segala kontroversinya, itu sih hak kalian masing-masing, karena ya memang kembali lagi selera memang tiap orang beda-beda, bener. Bebas aja sih ya. Bebas aja ya. Boleh koleksi sepatu apa ya istilahnya ya, kayak Nike, Adidas internasional yang banyak boleh, tapi jangan lupa setidaknya selipkan 1 atau 2 pair sepatu lokal. Terima kasih teman-teman yang semuanya udah nonton. Thanks Billy. Thank you Mas Norif. Jangan lupa teman-teman main ke channelnya Billy di Naksir Sneaker, udah saya letakkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Selalu dukung, bangga dan pakai berloka karena lokal istimewa. Saya Norif Warisman dan istimewa cuy. Dan Naksir Sneaker. Bye bye.